setelah nggak lama begitu kemudian ada santri diajaklah ngobrol, oh ya, terus ditawari tempat istirahat. Nah kita datang ke istirahat, lah ternyata ada fotonya Mbah Mangli di situ. Lah ini sih ditemui saya tadi cium tangan, padahal beliau udah meninggal. Anjir. Welcome to my podcast. Oke, balik lagi di konten Mahasiswa Project, dan di konten spesial kali ini kita bakal ngomongin tentang hal-hal metafisika. Oke. Temen gue di sini Om Pulung. Nah, ini teman diskusi gue zaman dulu banget gitu kan. Udah lama banget gue gak temen juga. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik, udah berapa tahun nih? Lama sebelum banget pandemi Om. Ya? Iya, sebelum pandemi. Kita dulu diskusinya sangat rasional sekali, tapi sekarang kita melangit-langit dulu diskusinya mengenai hal-hal yang tidak kelihatan. Maka semuanya akan kita bedah di sini. Jadi Om Pulung ini mempunyai suatu cerita-cerita yang menarik teman-teman tentang hal yang berbau tentang metafisika. Tapi sebelum mengarah ke sana, mungkin kita bisa bedah dulu ya Om ya. Kayak metafisik itu seperti apa sih kayak gitu? Oke, jadi gimana ya? Metafisik itu sebenarnya hanya kebalikan dari namanya fisika. Ya, kalau kita ngomong biasa ada fisika, kita ada metafisika. Kalau fisika itu adalah benda fisik yang bisa dirasakan. Kalau metafisika adalah benda yang tidak berwujud, tapi bisa dirasakan. Oh gitu. Ya, semisal ada seseorang di belakang Anda atau ada sesuatu di belakang Anda yang agak jauh, tapi Anda lama-lama bisa merasakan kan? Atau kadang-kadang ada sendirian, kok tahu-tahu ada yang bus angin lewat atau apa. Itu banyak hal-hal seperti itu yang sebenarnya mungkin di luar itu banyak tidak nalar. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu memang ada di sekitar kita. Gitu. Kadang-kadang juga kayak gitu ya. Misalnya kan kayak angin aja lah. Angin ini kan kayak nggak kelihatan gitu kan. Secara empiris dia tidak kelihatan, tapi kan kemudian bisa kita rasakan. Debu kadang-kadang nggak kelihatan, padahal itu sebenarnya ada, itu nyata, tapi kan kita nggak bisa melihat debu yang kecilnya seberapa, kan nggak bisa. Oke. Berarti metafisika itu dia malah kebalikan dari fisika itu sendiri. Gitu kan? Dari hal yang tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan. Nah, semisal kalau metafisika itu adalah kayak kumpulan energi, kumpulan sebuah energi yang akhirnya bisa menjadi sebuah, semisal kalau kita dalam hal ini kita lingkupkan ke dalam hal gaib, akan ketika kita wujudkan menjadi sebuah gambar, itu menjadi sebuah ops. Ops yang kayak itu adalah gambar bulut-bulut kata-kata gitu. Ibaratnya kalau kita di dalam tubuh itu adalah ada sel, ada jaringan, dan segala macam. Nah, metafisika juga sama. Tadi ops itu adalah sekumpulan dari berbagai energi yang menggabung jadi satu, akhirnya menjadi sebuah ops. Kadang-kadang kalau kita lihat secara mata telanjang tidak bisa, tapi kita melihat melalui kamera, melalui apa itu ada muncul. Nah, tapi juga harus dibedakan. Terkadang kalau kita, saya mau foto satu objek, kok putih semua, ini apa semua ya? Enggak, itu mungkin debu. Tapi ketika, fotonya clear, bening, tapi kok ada satu titik bulatan atau pancaran, kok putih? Ada ini lah, itu yang bisa kita namakan sebagai ops atau perwujudan. Betul benar. Berarti kayak misalkan teknologi nano yang nggak kelihatan kayak gitu, tapi itu teknologi ya? Ya, itu maksudnya teknologi. Tapi kalau misalkan kayak setan kayak gitu, itu juga bentuknya kayak ini juga masuk ke dalam metafisik juga atau gimana? Ya, kalau setan itu pasti metafisik. Tapi kalau wujudnya itu kan bagaimana kitanya. Jadi kita ibaratkan sebagai printer. Printer dari laptop kan sekarang ada nih, nggak perlu pakai kabel, pakai bluetooth atau wifi, dari laptop langsung bisa nyetak ke printer, dan hasilnya sesuai dengan apa yang ada di laptop. Sama juga seperti kita mewujudkan setan seperti apa ada yang di pikiran kita. Gitu. Jadi setan itu tergantung, kalau dalam hal ini saya jangan ngomong setan kayak kurang ini ya, terlalu kasar. Jin atau hantu lah. Itu tergantung dari kitanya. Terkadang kita sudah takut dulu, ada hantu bentuknya gini. Ya itu yang akan muncul. Karena secara tidak langsung hal-hal metafisik itu dapat menyerap apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang kita pikirkan, dia bisa menyerap. Makanya kayak gini ya, misalkan
setannya orang Indonesia sama setannya orang luar negeri Ya, gitu kan, itu kan beda karena kan. kan imajinasinya berbeda. Makanya. Nah, di sini ada kuntilanak, sumber bol dan lain-lain sebagainya. Di sana adanya vampir, Iya, palak makanya. dan segala macam. Iya, Nah, itu makanya kan. berbeda. Oh, Karena apa? berarti di sana Analoginya lah ya. berbeda. Oh, Ya tadi benar, kita benar. dari komputer, kalau kita gambar yang kita lihat berbeda, ya cetaknya aja pasti berbeda. Nah, kayak gitu juga. Berarti tergantung imajinasi Ya, kita ya. bagaimana kita mengimajinasikan mereka. Berarti- Walaupun ada sebenarnya ada wujud aslinya. Nah, wujud aslinya itu gimana untuk bisa tahu kayak gitu tuh? Wah, itu harus ibaratnya orang yang dengan tatanan ilmu yang tinggi. Oh. Jadi gini, orang yang bisa melihat itu hanya ada dua. Sebenarnya walaupun sebenarnya gini, ketika orang itu lahir ke dunia, setiap orang itu mempunyai indera keenam. Oh gitu, punya sixth Iya. sense. Setiap orang Masa itu, sih, Om? setiap orang itu pasti memiliki sixth sense. Wih, Cuma gokil ya terkadang gini, hampir semua bayi yang baru lahir mereka akan rentan terhadap gangguan hal-hal supranatural. Oh iya, makanya sering nangis ya. Nah, Anjir, iya bener juga. karena ya. mereka sebenarnya sudah punya sixth sense. Cuma terkadang dengan berjalannya waktu, dengan usia semakin bertambah, Heeh. ada beberapa hal yang tidak bisa tetap garis di situ. Akhirnya ada yang sixth sense-nya itu melebur menjadi apa. Oke. Jadi apa yang lebih, jadi kayak apa yang lebih menonjol dari A, si B, benar. si C kan berbeda-beda. Kebanyakan dosa bisa jadi notice Ya, sense. salah satunya visu. Oke, Yang oke. kedua adalah warna aura. Ketika aura kita itu cenderung ke biru atau hitam, itu pasti dia akan lebih cenderung untuk bisa melihat atau merasakan hal-hal seperti itu. Oke. Jadi aura tubuh itu akan sangat, jadi aura inti ya, bukan aura luar, tapi aura inti yang di dalam. Oh, Itu yang akan membuat dia akan semakin gampang. sorry, ini ngomongin aura, berarti masing-masing orang punya aura gitu? Pasti, setiap orang itu Oke. punya aura, ada pancaran cahaya. Oh. Kan sekarang ada teknologinya untuk melihat aura seseorang. Warna hijau atau warna merah atau warna kuning atau apa segala macamnya, itu sebenarnya pancaran dari aura energi Oke. kita. Dan itu semuanya bisa ini diganti atau di apa kayak gitu atau Tergantung, nah aura inti itu nggak bisa. nggak bisa? Tapi aura luar untuk mempengaruhi kepribadian seseorang itu bisa. Oke. Tergantung dari kitanya. Oke, siap. Terkadang ibaratnya gini, kita ngomong masalah melihat orang baru putus cinta, auranya pasti jelek. Ada orang baru dapat hadiah 1 miliar misalnya, Iya, auranya iya. langsung berbinar-binar, auranya terpancar. Lah itu kan aura sebenarnya. Iya, oke. Oh, melihat mukanya kok cerah sekali, melihat mukanya kok pusem sekali, walaupun dia sama-sama tersenyum, tapi kan antara tersenyum menyembunyikan sebuah masalah dan tersenyum mendapatkan hadiah kan berbeda. Iya, benar juga sih. Itu aura yang dipancarkan. Untuk mempengaruhi seseorang kadang-kadang kita juga perlu aura itu Nah, sendiri ya. iya, nah itulah dari aura kayak gitu. Lah akhirnya kembali lagi ke masalah sixth sense. Sixth sense, Akhirnya orang yang bisa melihat atau kayak gitu, yang ibaratnya dia expert, hanya ada 2 pilihan. Keturunan Ya. atau ngilmu. Ngilmu, yo. Kalau keturunan dia entah nanti mbah buyutnya siapa, orang terpandangkah atau orang gimana kah. Kalau ngilmu ya dia sebenarnya tidak punya basic apa-apa, dia mencari guru Oke. untuk bisa merasakan atau melakukan hal-hal seperti itu. Tapi bisa ya pakai ngilmu kayak gitu ya? Bisa. Untuk nembus kayak suatu hal metafisik. Bisa. Termasuk orang yang nggak punya kemampuan kayak teman-teman kita kayak gini? Bisa. Oke. Semua bisa, karena gini, kalau orang ilmu itu pasti nanti akan ada bantuan. Oke. Kayak misal kita orang ilmu dari dia nggak punya apa-apa, dia bukan keturunan siapa-siapa, tapi dia pengen bisa merasakan atau pengen apa-apa, pengen jadi kuat lah sebenarnya, atau pengen jadi anti bacok, bisa. Ya itu memang ada hal seperti itu lah. Itulah yang tadi dia menggunakan biasanya perantanya ada namanya kodam. 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 Oh. Kodam itu yang akan menempel, dan kodam itu yang kadang-kadang akan turun ke anak cucu kita. Oke. Jadi banyak hal kayak gitu. Oh, menarik ya. Ada kodam juga ya. Tapi untuk processingnya nih, apa namanya, Om Pulung juga ini nggak apa namanya tuh melakukan kayak gitu kalau dari dirimu sendiri atau memang ada ininya nggak, ada step-stepnya nggak untuk mencapai ke sana? Kalau saya sendiri nggak terlalu, ibarat gini, kalau saya sendiri adalah tidak terlalu mendalami hal seperti itu. Cuma adalah saya dapatnya adalah dari jalur turunan. Oh, turunan. Ya, Oh. turunan dari yang saya dulu adalah masih ibaratnya keraton, masih nggak jauh dari tanah keraton, ibaratnya masih ada di turunan situ satu. Jadi ada, memang ada yang melekat. Ada yang melekat Satu, ya? Sudah ada dari dulu, sudah ada melekat. Yang kedua adalah kalau sekarang gampangannya, karena saya itu adalah senangnya adalah hal-hal yang sepi. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau saya delalah, saya kan jalurnya adalah jalur kalau teman-teman saya bilang adalah gelar saya S-Cube. S-Cube. Ya, Apaan tuh, Bro? sarjana kuburan. Anjir.
Saya SQ, sarjana kuburan. Jadi saya adalah tipe orang yang suka ziarah. Oke. Ziarah ke makam wali, ziarah ke makam mana. Jadi saya tidak terlalu senang untuk ke kota atau ke mall. Saya lebih senang sendiri. Jadi sendiri refleksi diri. Kadang-kadang saya pergi ziarah ke A, ke B, ke C, dan ketika ziarah saya jarang sekali mengambil pagi, siang, sore. Tapi malam. Pasti jam 10 malam ke atas. Why? Karena merasakan ketenangannya itu berbeda. Oke. Jadi tenangnya itu berbeda, khusyuknya berbeda. Secara kita ibaratnya kula nuwun atau mertamu itu bisa lebih nyes gitu. Jadi kalau ada rasa di dalam hati itu lebih nyes daripada siang banyak orang. Nah, terus yang kedua adalah saya nggak suka adalah ibaratnya kalau ke makam-makam wali adalah yang terlalu banyak orang, saya nggak suka. Sing justru wali nih jero alas saya lebih suka. Ibarat kalau di Rembang, di Rembang itu biasanya saya ke Ki Ageng Panohan, makam di tengah alas, dikupeng sama akar pohon beringin, masuk ke situ udah gelap gulita, ya itu saya senang. Malah justru jam 10 di atas, jam 12 ke atas saya biasa di situ sampai subuh. Panohan ya? Ya di Ki Ageng Panohan. Kalau di Rembang lagi ini makamnya Mbah Hambali, Ponbot, ya Ponbot Frustasia, itu kan sama juga. Di situ saya biasanya malam jam 12 ke atas. Kalau di Demak biasanya Syekh Mujakir ada di tengah lautan. Gampangan kita harus jalan berapa kilometer baru sampai ke tengah makam di tengah lautan. Ini sama, saya juga malam juga. Oke. Jadi terus, banyak hal-hal. Apa sih yang sebenarnya dirasakan pengalaman spiritualnya apa Om waktu ziarah itu Om? Gini, kalau ziarah itu adalah mungkin kalau banyak orang bilang bahwa ketika ziarah kita minta kepada makam jadinya musyrik. Ya benar itu musyrik. Tapi di sini adalah bukan masalah kita minta kepada makam. Ziarah di situ niatnya adalah mendoakan. Niatnya adalah mendoakan untuk orang-orang yang ada di situ. Udah, kalau berdoa ya tetap harus sama Allah. Itu jelas. Tidak mungkin kita ngomong sama Mbah ngapunten paringi benjang paringi istri yang cantik atau uang sekian puluh miliar. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Itu justru jatuhnya musyrik, menyentuh-kutukan. Tapi yang adalah kita ibaratnya menziarahi adalah tadi napak tilasnya beliau, perjuangannya beliau, mendoakan beliau secara langsung. Di situ juga sembari ya tadi nek saya adalah sistemnya adalah ketika saya datang ke tempat itu, tentu di jalan itu akan banyak hal-hal atau rintangan-rintangan yang tidak dinalar. Yang kadang-kadang tidak dinalar tapi akhirnya nyampe. Oh gitu. Kayak salah satu contohnya mungkin dalam kehidupannya Om Pulung. Pernah sekali tempo adalah ketika saya merasakan itu adalah jarak dari Rembang sampai ke Demak. Jadi saya dari Haulnya Mbah Hambali itu di Ponbot Frustasia itu jam 10 malam. Tujuan saya selanjutnya adalah ke tempatnya Syekh Ahmad di Meranggen. Pondok pesantren Futuhiyah. Jarak Rembang ke Demak nek secara hitungan nalar itu harusnya lebih dari 2 jam. Lebih. Saya cuma 45 menit. Gila. Saya cuma 45 menit dan pakainya mobil LCGC. Ini nggak bisa kenceng ya? Itu nggak bisa kenceng. Dan lewatnya bukan lewat tol ya. Pantura seberapa kenceng. Macet banget itu. Apalagi jam 10-an. Iya, gila. Kencengnya kayak gimana? Apa nggak bisa lah kita lebih. Tapi nggak bisa dinalar ya tadi kok cuma 45 itu kalau misalkan 45 menit itu cuma Rembang Pati aja biasanya. Itu padahal masih ada Kudus, masih ada Demak. Iya, benar. Dari Demak masuk itu masih belok kiri ke arah Meranggen, dari Pantura kan harus ngiri. Iya, aneh ya? Mentok ke Pasar Meranggen. Kadang-kadang kenapa bisa kayak gitu ya? Nah itu yang hal tidak bisa kita jelaskan secara nalar. Iya benar. Ada yang kadang-kadang dulu sempat ada suara jeder. Tak kira mobil saya ketabrak atau gimana, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke. Ngeri juga ya. Hal-hal seperti itu banyak terjadi. Terus habis itu kita, ini bukan entah percaya atau enggak terserah ya. Tapi adalah ketika dulu sempat saya ziarah ke tempatnya Mbah Mangli. Mbah Mangli itu di daerah ini mana Magelang. Jadi Kopeng turun ke bawah perbatasan dengan Magelang itu pas banget saya malam. Posisi malam belum makan. Itu berada di dalam pondoknya sepi. Itu saya izin masuk. Terus begitu saya selesai ziarah saya keluar. Ada mbah-mbah yang nemui saya. Jadi saya salaman, saya cium tangan, dah, ayo Le, kamu belum maam toh? Maam dulu. Terus saya berempat. Nah, maam dulu. Terus. Itu nggak tahu siapa yang nyiapin, tahu-tahu ada makanan, ada minuman.
Mama nih cuma sayur Jepang. Jadi nasi kayak ibaratnya kalau kita ngomong nasi pondok, orang pondok kan kalau makan nasi sejimbeng. Iya. Sayur Jepang itu cuma sedikit sama lauknya tahu satu. Tapi kok ya bisa entek, bisa habis, nikmatnya luar biasa. Setelah nggak lama begitu kemudian ada santri. Diajaklah ngobrol, oh ya, terus ditawari tempat istirahat. Nah kita datang ke istirahat, lah ternyata ada fotonya Mbah Mangli di situ. Lah ini sih ditemui saya tadi cium tangan, padahal beliau udah meninggal. Anjir. Loh, merinding gue. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan, tapi memang itu terjadi. Bisa ya? Memang itu terjadi, ya sepertinya gini. Kasus baru-baru inilah, belum ada yang dulu lah, masih ingat ke Pahala Kencana yang terperosok di alas di alas itu gak nalar juga sih. Nah, bagaimana mungkin Pahala Kencana segede gitu, segede gaban dengan jumlah muatan yang luar biasa full, ada 30 orang lebih bisa di dalam hutan. Iya, itu nggak masuk akal. Ketika mau dikeluarkan saja dia harus menebang pohon. Lah ketika pada dia masuk, emang dia nggak nerabas pohon kalau secara di logik aja lah. Dia masuk portal. Nah, disitulah memang banyak portal-portal kayak gitu. Iya, itu kan tidak jauh dari Ki Ageng Panuan. Iya, benar. Jadi unik banget ya. Maksudnya ini mungkin banyak orang yang mungkin akan nggak percaya sih sebenarnya. Karena memang ini di luar nalar sih sebenarnya, di luar batas nalar manusia. Tapi cuman, aku sih secara ini, karena aku sering ketemu orang-orang pelaku spiritual om sebenarnya om. Cuman untuk diriku sendiri belum gitu kan, belum mengarah ke sana. Ceritanya memang aneh dan mirip kayak gitu, unpredictable asli coy, coba. Jadi kayak kadang-kadang itu ada orang yang jalan. Kita ngiranya kayak ini orang ngapain sih jalan kayak gini, ternyata dia lagi laku kayak gitu. Iya, baru laku. Iya, baru laku banyak kan. gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Kita nggak ngerti ternyata. Aku kerennya itu kayak gini. Salutnya sama mereka ya. Dia sebegitu percaya sama Tuhannya loh. Ya, memang gini. Kalau kita ngomong masalah spiritual individu itu kan bagaimana apa ya? Kita ke atas. Iya, benar. Ya, kita naik saya gini. Dalam hidup tak bagi menjadi 3. Hablum minallah, hablum minanas, satu lagi hablum minalam. Minalam. Minalalam. Minalalam. Ya. Oke. Kenapa? Nah, hablum minallah kita urusan kita sama atas. Hablum minanas sesama manusia. Hablum minalam adalah hubungan kita dengan alam semesta. Gitu. Nah, gitu. hal-hal kayak tadi metafisik itu kan bagian dari alam semesta. Yo, bener. Emang ini bagian dari alam semesta. Betul. Pohon apa segala macam itu bagian dari alam semesta. Mungkin kita ini kayak suatu hal yang mikro mungkin ya. Mungkin bagi alam semesta kita ini cuman lu mana nano doang gitu kan. Gak kelihatan kecil banget. Nah, itulah. Kalau ibaratnya kalau dipilih dari atas kan manusia itu hanya mikroba. Makanya. Tapi lah itulah. Dan di setiap sisi sendi-sendi misal pohon atau itu ada kehidupan di situ. Lah bagaimana kita di situ menyelaraskan diri dengan alam. Nah, orang-orang kadilan laku dia udah pasrah dan dia punya tujuan, dia ingin A, B, C, D, ya udah lakukan saja. Iya, benar. Apapun resikonya ya udah ditanggung. Itu kan bagaimana, kalau saya adalah bagaimana tawasul kita kepada Tuhan. Pencipta ya, benar. Kepada Tuhan. Jadi kalau bukan masalah, kalau masih ragu-ragu ya jangan. Iya, Itu adalah sebuah asli itu. tawasul, adalah sebuah keyakinan. Yakin bahwa banget besok itu. akan ada A, B, C. Ya udah, selesai. Iya. Ya sebenarnya kita gini. Dalam kehidupan kita kan tidak semua bisa kita kalkulasikan atau kalkulatorkan dengan kalkulator manusia. Betul. Dari rezeki saja, memang bisa kita kalkulator. Ibaratnya dari A, B, C, pekerjaan si A hanya sebagai ini. Kok bisa? Ya ibaratnya gini, saya ceritalah. Ada tukang kebun tempat ayah saya bekerja. Dia hanya tukang kebun digaji justru hanya setengah UMR. Oke. Kota Solo. Dikit Tapi, mohon maaf, anaknya 2 kuliah. Motornya tidak ada motor jelek. Ada PCX 1, Scoopy terbaru 1, sama satu lagi NMAX, dan itu tidak ada tahun di bawah tahun 2019, semuanya 2019 ke atas. Dan dia tidak punya utang sama sekali. Gila. Make sense nggak? Nggak nalar sih. Nah, padahal dia jam 7 pagi sampai jam 3 sore kerja di sekolah, di salah satu SMP. Amazing. Gajinya hanya setengah UMR. Amazing. Paling ketambahan tunjangan berapa sih? Kalau kita ngomong kalkulator manusia, nggak bisa. Itu udah kalkulatornya Tuhan, Gusti Allah. Betul. Kenapa kita bisa nggak akan cukup bisa gitu itu. Ya ibaratnya gitu. Seperti halnya saya lelak. Misal saya pas Yaroh. Saya pernah sekali tempo
hanya keluar uang 150.000 untuk bensin dari Solo, Rembang, Demak, Solo. 100.000 tok. 150.000 dan itu bensin Oh. masih sisa. Anjir. Loh bener itu. Iya. Terus Nalar nggak kayak gitu? Nggak mungkin. agak kurang masuk sih. Nggak kayak gitu. mungkin masuk, nggak akan. Kenapa? Itu tadi banyak hal-hal lain yang tadi tuh. Ada. Kalau dari misal dari segi saya bilang adalah ada bil berkahnya para wali di situ. Iya, benar. Jadi berkahnya, berkahnya kita ziarah, berkahnya apa itu di situ. Ya kadang-kadang tadi kembali apa yang didapatkan. Ibaratnya kalau saya ibaratnya ziarah biasanya bisa hati lebih adem, pikiran lebih tenang, ya itu aja. Hanya itu aja. Nice. Jadi ada hal-hal lain yang ibaratnya berkah itu kan kalau kita ngomong berkah itu kan tidak bisa diukur, tidak ada parameternya. Nek kaya oke ada parameter harus punya gini-gini. Nah, berkahnya nggak bisa. Betul. Kadang-kadang ada orang yang ngapunten punya income sebulan bisa puluhan juta, tapi kok tahu-tahu habis dia nggak punya. Ngapunten kadang-kadang nggak punya rumah, nggak punya apa. Tapi kadang-kadang orang yang punya gaji UMR dia justru bisa punya rumah, bisa bisa apa. Itu kan tergantung kalau bagi saya memandangnya adalah berkahnya. Bagaimana dia mensyukuri nikmatnya. Nah, cara dia bersyukur, cara dia apa, itulah kadang-kadang mempengaruhi kembali lagi ke hal metafisik. Bagaimana dia bisa jadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Dia bisa jadi lebih peka, dia bisa jadi apa. Gitu. Itulah ya. Jadi kalau sebenarnya banyak langkah ke sana ya sebenarnya, banyak banget ya. Salah satunya mungkin hal-hal hal-hal mungkin ada juga yang ilmu tadi kan, terus kemudian ada juga yang melalui laku spiritual atau apa kayak gitu untuk lebih sensitif lagi untuk menggali ke sana. Apa sih Jod? Gak kelihatan. Oh, gak kelihatan. Aku tuh minus Jod. Apa sih? Apa? Oh 20 menit lagi. Yuk, lanjut aja. Jadi ini udah ngalir biar nice gitu loh. Jadi menarik banget kalau aku juga banyak deket dengan para laku spiritual, memang agak-agak nalar bro, agak-agak masuk akal, tapi itu baliknya itu kerennya itu ke diri sendiri gitu loh, baliknya ke diri sendiri supaya akhirnya diri kita juga lebih baik kayak gitu kan. Menarik banget. Balik lagi ke ini cuy, kalau ke langkah-langkah ilmu ya kayak gitu kan, selain melalui hal-hal spiritualis kayak gitu, ada nggak langkah-langkah kalau misalkan aku sendiri kan orang Jawa nih, orang Jawa yang kemudian nggak bisa ngapa-ngapain ngelihat metafisik kayak gitu, kayak nggak bisa gitu loh. Nah itu ada ini nggak kalau secara Jawa menurutmu? Ya sebenarnya gini, kembali ke tujuan. Tujuannya pengen melihat kayak gitu untuk apa dulu? Oh iya kan gitu. Untuk sangar-sangaran. Ya, kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang wah bisa narik A, B, C langsung bisa gerakan. Wah itulah jangkir sangar lah. Ada nggak hanya sebagai spiritual, ibaratnya sebagai show lah. Show. Ya. Ada apa untuk kita ibaratnya gini. Kalau kita kembali lagi adalah kuncinya adalah segini. Di dalam tubuh kita, kalau orang Jawa selalu ngomong ada 4 pacet 5 pancer. Bagaimana bahwa sebenarnya diri kita itu punya kembaran, jumlahnya 4. Wih, serius? 4? Ada kembaran. Jadi gini, 4 pacet 5 pancer itu adalah satu. Ada hal lain, kembaran kita yang dianggap kembaran adalah ketika lahir itu pasti ada ari-ari. Ada uban, ada darah, ada pusar. Ini 4 pacet. Nah, disinilah masing-masing ini tadi itu punya warna. Ada putih, ada merah, ada kuning, ada hitam. Nah, di sini di mana ari-ari? Kadang-kadang kan kita ngomong kalau orang Jawa ari-ari itu dipendem terus dikasih lampu, dikasih ya nggak? Orang Jawa. Nah, itu kan sebenarnya kan itu adalah kembaran kita. Oh. Yang pertama ya? Itu adalah kembaran. Nah, lainnya ada darah, ada pusar, ada ketuban. Udah ini ya. Iya, itulah nanti yang kadang-kadang membuat kalau kita misal kita ambil salah satu aja, ari-ari itu biasa dianalogikan sebagai warna putih. Putih adalah kebersihan jiwa. Makanya kalau di Jawa selalu ada namanya puasa putih. Oh. Puasa putih adalah mendekatkan diri, benar. membersihkan diri. Pernah sekali tempo saya disuruh guru saya untuk puasa putih. Harusnya 40 hari. Seminggu saya udah nggak kuat jalan. Gue sehari aja gagal om. Seminggu nggak kuat jalan. Kenapa? Jam pagi hanya boleh makan nasi putih, minum air putih. Iya. Nggak boleh pakai garam segala macam, udah nggak boleh. Minum susu nggak boleh. Hanya itu. Puasa lagi, nanti maghrib makan minum sama. Puasa lagi. Jadi seharinya pas
sahur, buka. Setelah itu makan, minum nggak boleh. Hanya gitu aja. Terus gitu. Memang bener badan ending. Cuma seminggu kemudian saya udah nggak kuat jalan. Kenapa? Hatinya sih nggak kuat. Iya, benar. Karena dari hatinya sendiri Asli. Aku gini Om, aku pernah nyoba kan puasa mutih. Itu gini, rasanya kayak anjir kok gini banget ya aku gitu kan. Serius coy, aku tuh sampai di hati tuh kayak ngerentek gitu loh. Ngerentek rasanya kayak makan itu kan cuma makan nasi putih ya. Kayak rasanya bisa bersyukur lebih sama yang di atas sama kayak kok gini banget ya aku urip ngono kan. Rasanya tuh kayak gerentes terus pengen nangis kayak gitu. Ya, sebenarnya kan itu kan salah satu melatih rasa bersyukur, melatih rasa kita. Kayak rasanya tirakat gitu loh. Ya, tirakat rasa kayak kita gitu. kalau rasa kita udah bermain, udah apa, kita jadi lebih peka ke sekitar. Ya nanti kan hal lain tidak akan pasti kita. Kenapa? Karena tubuh kita kan memiliki vibrasi. Kalau saya ngomong secara psikologis adalah tubuh kita itu memiliki vibrasi. Vibrasi di tubuh kita yang akan membuat persepsi atau impresi orang-orang di sekitar kita. Kalau vibrasi kita jelek, impresi di orang-orang di sekitar kan jelek. Kan kadang-kadang ada melihat orang, wah kok orang itu kok berwibawa sekali, ini sekali. Kadang-kadang wah kok orang kayak kok humble, padahal orang itu nggak ngomong, tapi kok orang itu kok emang humble, supel segala macam. Iya, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang delok, wah rupanya sepet banget pengen ngamplengi rasanya ya. Nah, itu kan tergantung dari vibrasi kita bagaimananya. Kacau gue. Nah, Sepet banget ya. bagaimana vibrasi kita yang terpancar kepada sekitar kita. Vibrasi itu terpancar dari apa? Dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana hati, bagaimana emosional, bagaimana laku selama ini kan gitu. Orang budak sama enggak kan tetap kelihatan. Betul banget. Bukan masalah warna kulit ya. Nah, warna kulit saya gelap jelas, tapi kan kadang-kadang ada yang gelapnya itu bisa gelap bersih atau gelap petang atau apa itu bisa. Kalau sama-sama kulit selalu matang itu beda-beda. Oke. Nggak bisa kita samakan. Oke, menarik banget ya ini ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang kita diskusikan mengalami pengalaman spiritual juga kayak gitu kan, mengalami berbagai macam hal juga gitu kan. Banyak banget tadi kita ngomongin tentang hal-hal tentang metafisik gitu kan, termasuk ke dalam kepekaan kita di lingkungan sekitar ya, ternyata berpengaruh banget ya Om ya. Ya, bagaimana kan semua itu kembali ke diri kita. Diri kita itu nanti memang dasarnya semua kalau punya indera keenam pasti. Cuma kan tadi ada orang yang bebal, ada orang yang keras hati, itu yang membuat semakin dia akan tidak akan peka. Memang pada dasarnya orang itu punya gitu ya, tapi tergantung kitanya mau nggak untuk buka lagi gitu kan. Terkadang kan ada orang yang wah aku nggak percaya terhadap hal-hal seperti itu. Ya kalau memang dia nggak percaya secara pikir dan hati, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika dia tidak percaya secara pikir, tapi hatinya masih kadang-kadang masih percaya nggak, lah itu yang berbahaya. Justru dia akan jadi lebih gampang untuk misal terkena santet, pelet dan segala macamnya. Segitu ya, ngeri. Bener. Langsung kena ke santet, pelet. Iya, langsung dia akan lebih mudah, gendam segala macam, dia akan lebih mudah. Kenapa? Dia masih terombang-ambing, dia masih bimbang antara pikirannya ngomong A, hatinya ngomong B. Kalau bagi saya, ikutilah hatimu, karena hati tidak akan pernah berbohong. Betul. Kadang kita melihat orang si A, wah jujur pikir apik banget segala macam, tapi hatinya ojo, jangan hati-hati loh. Ini wong ini ada nggak beresnya, ada gini-gininya. Iya. Hati yang tidak akan berbohong. Betul. Dan kalau itu pikiran masih bisa dimanipulasi. Iya. Itu bisa gila juga sih lama-lama kayak gitu kan. Itu berarti konek kan. Nah, itu mengkonekkan bagaimana hati itu, kalau aku hati adalah ya bukan yang kita tonjolkan hati, tapi adalah bagaimana kita menyaring diri, merefleksi diri, melaku diri, atau kita berjalan ya dengan hati, rasakan dengan hati. Selama ini kita ada berjalan bener enggak? Selama ini kita berjalan itu menyakiti orang atau enggak, atau bagaimana, itu yang penting. Betul. Kata hati itu penting banget ya. Nah, feel, bagaimana rasa itu pasti ada taste-nya. Taste itu pasti yang membuat hidup kita berwarna kan karena. Bener banget ini menarik banget. Oke ya teman-teman, mungkin itu untuk pengalaman kita cerita tentang hal metafisik dan spiritualisme. Nanti kita akan sambung lagi. Om Pulung mungkin ada closing dulu nggak Om untuk ini teman-teman mahasiswa Om? Closing gimana nih enaknya? Bebas aja gitu kan. Kita mah di sini forum bebas gitu kan. Iya. Jadi gini teman-teman, apa ya? Metafisika mungkin adalah hal-hal yang di luar nalar. Nah itu memang jelas. Tetapi bukan berarti adalah hal-hal seperti itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Selama kita ibaratnya kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar kita, terkadang hal-hal yang seperti itu akan sering kita jumpai. Ini adalah
jangan selalu menampik semua harus rasional. Terkadang dengan perkembangan zaman bla 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 semua harus dirasionalkan semua enggak. Karena banyak sekali hal-hal irasional yang ada di dalam diri, di lingkungan dan semuanya. Semua adalah kembali apa? Kita ini makhluk ciptaannya, kita akan kembali kepadanya. Ya, jadi manusia tetaplah kita diciptakan dari tanah, tetaplah menjadi tanah dan jangan bersifat menjadi langit. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Dadah. Dadah.